Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah, jurusan KPI semester 2 Universitas Nurul Jadid. Saya di sini akan membahas tentang tujuan adanya sarwah, juga dampak bagi masyarakat di Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Dimana pertemuan kali ini saya akan bertanya langsung kepada rekan kita, yaitu Mas Zainul Hasan, selaku Ketua Pemuda di Desa Alas Tengah, juga sebagai Ketua NU Ranting di Desa Alas Tengah. Dengan Mas Zainul Hasan, SPDI MPD. Halo Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Mas ya? Abdullah ya. Ya sehat Mas. Gimana ini? Bisa saya bantu apa atau bisa saya jawab apa, Mas? Yang pertama itu kita itu membahas tentang ini, Mas Hasan. Kita itu mendapat tugas dari dosen pengampu kita, yaitu Nyai Haji Wiwin Warilah S.Phil M. Sosio, yang mana tema kali ini yaitu sarwah sebagai wadah budaya positif di Desa Alas Tengah. Betul. Sebenarnya ini tugas UAS, Mas Hasan. Oh iya. Ini sebagai tugas UAS. Sebelumnya kita disponsori langsung ya. Sponsor langsung yaitu dari air mineral, nyaman di lambung, Sehat. juga sehat di hati. Nurjawater ya. Ya, Nurjawater. Kita kembali pada pembahasan, Hasan. Ya, monggo. Ini di sini saya akan bertanya tentang, kan di sini kan juga ada sosial yang mana di kegiatan itu tiap minggu itu ada. Ya. Tiap minggu itu ada. Kalau malam Senin kan ada rotib sama sholawat di musola. Kalau malam Selasa itu ada sarwah Hasan. Nah, sarwah, ya. Nah, ini akan saya bertanya kepada Mas Hasan tentang apa tujuan dari adanya sarwah? Ya, tentang adanya sarwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada saudara Abdullah sebagai mahasiswa Kaprodi KPI di Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk menjabarkan atau memaparkan sedikit atau sekilas keunikan atau kearifan lokal yang ada di desa kami, tepatnya di Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton. Jadi di Desa Alas Tengah itu ada kegiatan sosial kemasyarakatan keagamaan namanya sarwah. Mungkin di kalangan masyarakat Kecamatan Paiton atau Kabupaten Probolinggo secara umum, istilah sarwah ini sudah umum, sudah familiar atau sudah sering dikenal. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, sarwah itu mungkin ya bisa diambil dari kata-kata syuro atau bermusyawarah. Jadi kegiatan sarwah ini adalah kegiatan keagamaan yang ada di desa kami, Desa Alas Tengah. Biasanya dilaksanakan ba'da maghrib, di mana kegiatan itu berisi tentang perkumpulan, ada tokoh masyarakat bersama masyarakat itu berkumpul, biasanya membaca Yasin. Setelah Yasin dilanjutkan dengan tahlil, doa bersama. Setelah itu ada ramah tamah atau sarapan sederhana. Nah, sebelum dimulainya kegiatan pembacaan Yasin, tahlil dan sebagainya ini, biasanya dimulai dulu dengan muqaddimah atau pemberian materi kecil-kecilan tentang sosial, tentang keagamaan, tentang akhlak, etika dan lain sebagainya. Nah, sarwah ini kalau di desa kami, pemantauan atau data yang ada di kami, baik itu di data administrasi Pemuda Desa Alas Tengah atau Ranting NU Desa Alas Tengah, itu sekitaran ada 2-13 sarwah, Mas Ab ya. Ada 12. Jadi di Desa Alas Tengah itu ada 4 dusun. Ada 4 dusun terdiri dari 17 RT. Nah, di sini saja tempat kita sekarang lagi diskusi, ini namanya Dusun Sukun. Itu ada 4 sarwah. Ada 4 sarwah yang dilaksanakan ya pindah-pindah dari tempat-tempat, dan itu dilaksanakan oleh beberapa tokoh yang ada di Desa Alas Tengah ini. Nah, tujuannya pertama sebagaimana sesuai dengan namanya. Jadi sarwah ini menjadi wadah komunikasi atau musyawarah tentang beberapa hal. Jadi di samping di sana mengaji, berdoa, silaturahmi dan lain sebagainya, biasanya setelah acara itu mereka tidak langsung pulang.
Oh, Tidak langsung bubar. nggak langsung Jadi bubar. ada bincang-bincang kecil, musyawarah lah ya, bincang-bincang kecil, santai-santai, sekaligus juga ada silaturahmi, tukar pendapat dan sebagainya. Bahkan beberapa sarwah yang ada di sini ini sudah terorganisir dengan baik. Jadi ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara. sudah lengkap. Contohnya ya, sarwah yang dilaksanakan oleh kita, kalau di Dusun Sukun itu salah satunya ada sarwah malam Rabu. Itu dilaksanakan oleh teman-teman pemuda, sebagian juga ada bapak-bapak ya. Itu malam Rabu sudah ada strukturnya. Struktur. Oh, Jadi ada tukang ceramahnya, ada yang tukang baca Yasin, ada yang tukang tahlil, ada yang doa, ada yang pegang keuangan, dan keuangan itu sudah di manage untuk kegiatan sosial. Salah satunya yaitu pembuatan atau penyediaan kain kafan atau rukun kifayah lah. Kun kifayah. Rukun kain kafan, terus kayu untuk perlengkapan perlengkapan orang mati itu. Dan itu sudah dimanage oleh organisasi yang ada di sarwa itu. Jadi tujuannya saya kira banyak. Yang pertama ajang silaturahmi, yang kedua ya Komunikasi. komunikasi. Yang ketiga mungkin di sana untuk menambahkan keimanan ya. Di samping ada ilmu juga zikir dan baca doa bersama. Setelah itu ini untuk kegiatan sosial. Ya, untuk kegiatan sosial. Dan alhamdulillah dampaknya juga sangat direspon baik oleh masyarakat. Jadi misalnya ada masyarakat yang tadi saja kayak kemarin ya, datang ke sini tok gitu, tak kira siapa, ternyata minta kain kafan gitu. Oh. Jadi kalau biasanya orang agak saya tidak terlalu kenal ya, tetap sih masyarakat desa Alas Tengah tok ke sini biasanya cari kain kafan gitu ya. Bukan apa, berarti ada keluarga atau tetangga atau saudaranya itu yang meninggal. Jadi datangnya biasanya ke sini. Dari mana keuangan itu? Dari sarwa itu. Gitu ya, dari uang kas sarwa itu. Dan mungkin beberapa sarwa juga berjalan seperti itu yang ada di sini. Jadi kemudian tujuannya banyak sekali, Mas. Ini ada pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua itu dampak adanya sarwa ini terhadap masyarakat itu seperti apa kira-kira Hasan? Apa ada dampak positifnya, apa ada dampak negatifnya, itu seperti apa Hasan? Mungkin bisa dipaparkan. Jadi kalau bisa saya sampaikan atau saya ceritakan tentang dampak, mungkin tidak akan terlepas dari tujuannya dilaksanakan sarwa itu. Jadi istilahnya hukum sunnatullah atau kausalitas ya, sebab akibat ya. Karena ada sarwa maka akan begini-begini. Salah satu dampak yang terjadi di masyarakat kita di Desa Alas Tengah, pertama itu sebagai knowledge ya, tentang keilmuan. Jadi masyarakat desa itu kan rata-rata di sini petani sama pekerja kasar lah. Jadi pagi sampai sore itu bekerja, ya tidak terlalu memikirkan tentang konteks keilmuan ya, tentang literasi misalnya. Jadi biasanya kalau sudah sarwah, mereka akan mendapatkan ilmu baru. Nah, ilmu baru kan yang disampaikan oleh pembina atau yang punya bagian untuk menyampaikan sebuah materi di sarwa itu. Misalnya tentang kemarin yang diceritakan, yang malam Rabu kemarin itu yang diceritakan oleh pembina, salah satunya tentang kehidupan ya. Misalnya tentang kehidupan. Jadi kita sebagai manusia atau hamba Allah yang hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hadir dan ada di dunia, tapi bagaimana kita juga mewarnai kehidupan itu sendiri. Artinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, artinya kenapa? Kalau kita hadir saja di dunia, berarti kita sama dengan makhluk yang lain. Tapi kita sebagai insan, manusia memiliki akal dan kelebihan sehingga hidup kita itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan itu kita bisa dapatkan di sarwah itu. Jadi salah satu dampaknya. Yang kedua, jadi ini mungkin istilahnya menjadi ikon yang ada di Desa Alas Tengah. Sebab desa kita ini memang tidak terlalu besar, hanya terdiri dari 5 dusun, 17 RT, tapi kegiatan sarwahnya itu kalau kami hitung itu sekitaran 2-13. Dan itu pun full kayaknya. Iya. Setiap minggu ada terus. Ada rutinan malam Rabu juga kan. Malam Kamis itu ada hataman kayaknya. Ada hataman Al-Qur'an juga. Jadi mungkinlah bisa dikatakan desa kita itu adalah Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, desa yang religi. Desa yang agamis. Apa mungkin gara-gara dekat pesantren atau gimana? Bisa dipengaruhi oleh pesantren karena kebetulan letak geografis desa kita Desa Alas Tengah itu dekat dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Tanjung Paiton, juga dekat dengan Pondok Pesantren Nurul Kadim di Desa Kalikajar Paiton. Jadi mungkin itu dipengaruhi sehingga kegiatan keagamaan atau religiulitas yang ada di Desa Alas Tengah sangat kental sekali. Sehingga ini mungkin jadi ikon yang ada di sini. Satu yang kedua, yang ketiga yaitu bisa berdampak kepada sosial kemasyarakatan gitu ya. Karena tadi saya sudah sampaikan tentang penyediaan rukun kifayah, kita juga melaksanakan kegiatan sosial biasanya
bersama masyarakat dan teman-teman pemuda yang ada di Desa Alas Tengah, yaitu bersih-bersih kuburan biasanya Mas Ab ya. Jadi kuburan itu kan biasanya mungkin kurang diperhatikan ya sama pemerintah setempat, sehingga kita memang harus turun tangan. Biasanya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dengan peralatan sederhana dan bersama masyarakat dan anggota Sarwa itu biasanya melaksanakan bersih-bersih kuburan. Nah ini kan dampaknya. Kenapa? Ketika orang itu sudah bersosialisasi ya Mas Ab sebagai mahasiswa, jadi ketika sudah ada interaksi maka akan ada apa ya istilahnya percikan lah dari komunikasi itu. Beda dengan kita hanya duduk diam di rumah, nongkrong bersama HP, duduk di depan TV, maka tidak akan ada interaksi sosial. Tapi ketika kita ngumpul di kegiatan, salah satunya di Sarwa misalnya, maka akan ada interaksi. Gimana kalau kita ngadakan ini? Gimana kalau kita begini? Ada musyawarah, makanya dikatakan Sarwa gitu ya. Syura ya, tempat musyawarah itu. Macam-macam lah di sana. Kadang juga cerita tentang pekerjaannya. Ya. Kamu kerja apa sekarang gini-gini? Oh ya di sana ada peluang gitu kan. Misalnya dagangan lah teman-teman kan di sini juga ada yang berdagang ya, dagang mainan, dagang gorengan, dagang apa itu ke tempat-tempat umum, tempat-tempat sekolah. Oh ya di sana ada lokasi bagus, ayo ikut sama saya. Ini kan karena ada interaksi kan. Banyak berarti manfaatnya. Ya, di Sarwa ini apa ya dampaknya banyak sekali lah, terutama hal-hal yang positif. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan sebelum terorganisir sebagai kegiatan pemuda Desa Alas Tengah dan sebagai kegiatan ranting NU di Desa Alas Tengah ini, sehingga kita atas nama organisasi perlu mendukung dan mensupport kegiatan sosial kemasyarakatan itu karena ini baik gitu ya. Ini baik. Begitu Mas Ab, ada lagi yang mungkin bisa kami sampaikan? Mungkin cukup itu saja Ustadz Hasan, karena ini apa ya mempersingkat waktu juga. Mungkin next lah berikutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Sarwa ini. Mungkin cukup sekian teman-teman, sekedar paparan sekilas lah tentang apa itu tujuan Sarwa juga dampaknya Sarwa. Lain kali kita lanjut lagi untuk berdiskusi karena masih banyak lagi yang perlu digali. Ya. Karena memang tugas kuliahnya hanya itu ya. Hanya itu. Ya jadi memang mahasiswa itu begitu ya. Jadi apa yang jadi tugas dikerjakan, yang tidak tugas tidak dikerjakan. Ya semoga dapat nilai bagus. Amin, bagi teman-teman yang nonton channel ini jangan lupa like, subscribe dan komen ya, agar channel ini tambah favorit dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada masyarakat secara umum. Terima kasih Mas Ab. Terima kasih Mas Hasan. Ya sama-sama. Penyaji. Demikian teman-teman tujuan dari Sarwa juga dampaknya. Kurang lebihnya kita sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.